Ikhwafillah dirahmati Allah, kasih sayang sesama muslim, ya, sesama kita, kalau sesama orang beriman harus diterapkan ya setiap harinya, setiap pekannya, bahkan kapanpun kita bisa melakukannya. Ya. Dalam Al-Quran disampaikan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Dalam surah apa itu? Ali Imran ayat 159. Ya. Maka disebabkan karena rahmat Allah, ya, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya. Jadi yang dilakukan terhadap sesama muslim yaitu lemah lembut. Ya. Lemah lembut. Yang pertama itu yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya saling memaafkan. Saling memaafkan, tidak hanya sekedar itu, memohon ampun bagi mereka. Ada orang yang saling memaafkan, iya, tetapi lupa saling memohonkan ampun di antara sesama muslim, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pekan yang lalu ya kita bertemu dengan seorang motivator ya bernama Ustadz Nasrullah, ya mungkin banyak lihat. Beliau sering berbicara di banyak pelatihan, ya bahkan di YouTube insya Allah bisa dilihat, yaitu tentang magnet rizki, ya, magnet rizki. Jadi apa yang beliau lakukan, ya beliau pernah jatuh dan berhutang sekitar 21 miliar pada waktu itu, ya sangat lumayan banyak. Ya. Kok sampai banyak seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Tapi beliau bangkit lagi dengan cara menggunakan magnet rizki. Ya. Magnet rizki itu digambarkan di dalam Al-Quran yang pernah juga dilakukan oleh Maryam. Ya. Panjenengan tahu Maryam? Maryam itu ibundanya siapa? Nabi Isa. Ya, ibundanya tanpa bapak. Jadi setiap kali Zakaria itu katakanlah mau mengirim makanan ketika Maryam waktu itu ya di pinggir di mikrobnya. Ya. Kemudian tiba-tiba kok sudah ada makanan. Ditanya, dari mana nih? Ya. Maryam menjawab ini dari surga ya. Jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kerjaannya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah berikan rezeki, itu gambaran ya. Kalau sekarang apa bisa seperti itu? Nah, coba ya. Dalam versi yang lain ya. Terus dari sisi yang lain juga ditekankan oleh beliau, ya beliau bisa bangkit lagi, salah satunya adalah dengan sholat taubat terhadap perilaku yang pernah dilakukan atau perilaku dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan. Bahkan sampai beliau menceritakan, ya jadi katakanlah sekarang beliau memarahi istrinya, ya. Udah teringat beliau sholat taubat 2 rakaat. Beliau pernah memarahi anaknya, ingat ya. Menekan anaknya, kemarin sholat taubat 2 rakaat. Bukti salah satu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kesalahannya. Ya. Bahkan pada waktu itu ya dia mungkin mengerasani ngolok-ngolok pemimpin katakanlah entah siapapun itu. Kemudian dia lakukan sholat taubat 2 rakaat. Jadi pernah satu hari itu hanya untuk sholat taubat kurang lebih 56 rakaat yang beliau lakukan. Tiba di jalan kita ngerasani orang misalnya ya, terbesit ngerasani orang, itu beliau melakukan sholat taubat 2 rakaat. Ya terus begitu. Setiap ingat kesalahan yang lalu, apa yang pernah dilakukan, ya. Kepada siapa,
Jadi beliau lakukan sholat tobat 2 rakaat. Seperti itu. Itulah yang beliau lakukan. Jadi berusaha menjaga hatinya, ya, dirinya agar dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar, ya, dari suatu urusan, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian selanjutnya, ya tadi mohonkan ampun, ya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi apabila seorang muslim antara satu dengan yang lainnya terjadi suatu perselisihan, katakanlah, dianjurkan untuk bermusyawarah. Kadang banyak yang terjadi juga, ya. Jadi, misalnya kita memberikan suatu bantuan entah itu kepada teman atau dalam lingkup partai atau dalam apapun, ya, kita bantu betul, ya. Kemudian ada satu kesalahan, ya, misalnya 10 yang sudah pernah kita lakukan kebaikan, ada satu kekurangan atau kesalahan. Biasanya apa ini? Dihantam rata lah, ya, biasanya. Kamu itu sudah tidak baik sama saya. Hilang semua. Seperti itu. Hilang semuanya. Dan ini biasanya, mohon maaf, terjadi kepada kaum Hawa. Nah, itu. Jadi sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kaget beliau. Ketika Isra Mi'raj itu beliau kaget. Kenapa di neraka itu banyak kaum wanita? Kaget beliau. Ya, karena itu salah satu kuncinya adalah karena kebanyakan tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada suami. Ada kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh suaminya, hanya satu mungkin kesalahan, ya, sehingga hilang semuanya kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu ya bahaya. Ya, makanya kita punya anak perempuan misalnya, kita nasihati betul-betul, ya, agar apa? Pandai bersyukur yang pertama kepada orang tuanya. Kalau sudah bersuami, berarti yang pertama adalah kepada suaminya. Yang jelas pertama kepada Allah yang utama, yang kedua adalah suaminya. Ya, seperti itu. Karena apa? Khawatir anak putri kita masuk nerakanya Allah tuh kadang-kadang nggak pandai bersyukur kepada suaminya. Itu sangat khawatir sekali. Oleh karena itu sebaiknya edifikasi, dalam arti menyebutkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain kepada anak kita itu perlu. Ya, misalnya seorang ayah menyebutkan, ibu lo baik begini, sudah masak begini, disebutkan baiknya. Ibu juga begitu menyebutkan kebaikan ayahnya, bapaknya, suaminya, agar anak kelak itu pandai bersyukur, ya. Jadi seperti itu. Ternyata lupa bersyukur itulah yang menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga disampaikan. Jadi ternyata penduduk yang paling sedikit di surga itu adalah golongan wanita. Nah, itu harus kita hati-hati. Di surga itu paling sedikit, yang paling banyak laki-laki. Ya, yang perempuan itu adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu kita, ya, menjadi suami paling tidak berusaha meridhoi para istri. Ya, kita ridhoi, ya, kita maafkan kesalahan-kesalahannya. Walaupun mungkin kadang berat, tapi harus kita paksakan. Relakan pasangan kita masuk nerakanya Allah, itu otomatis nggak rela. Sakit aja kita bingung, apalagi masuk neraka. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, seperti itu. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu ada yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi salah satu ciri mukmin yang selanjutnya itu asyidda wal kufar, tegas, ya.
kepada orang-orang kafir. Tapi ruhama ubainahum, terhadap sesama muslim itu saling kasih sayang. Ya, jangan kebalik. Ya, khawatir di akhir zaman ini kebalik. Terhadap orang-orang kafir kasih sayang, terhadap orang mukmin keras tegas. Ya. Kalau mukmin yang korupsi, walaupun cuma 5 juta katakanlah 10 juta, diusut betul. Tapi kalau orang kafir yang korupsi misalnya, tenang ya. Walaupun 100 miliar bisa lebih, tidak ada masalah. Nah, ini termasuk salah satu bentuk kasih sayang yang sudah mulai punah. Ya, itu dapat tuntutan dari Allah kelak di yaumil akhir itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah asyidda'ul kufar ruhama ubainahum. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjihad termasuk ketika panjenengan kita itu berangkat menuntut ilmu, itu sama dengan insya Allah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap langkah itu berpahala. Dalam duduk majelis ini insya Allah terus dinilai pahala, ya, nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita bersyukur bisa berada di majelis ini. Kemudian yang keenam, tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ya. Jadi orang muslim mukmin itu tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, saya yakin panjenengan sudah sering banyak berbuat baik ya, terutama kepada tetangga, kepada saudara. Ya. Dan kadang perbuatan baik itu ada 2 tanggapan negatif, tanggapan positif. Ya. Tanggapan negatifnya apa? Ya biasanya sudah ngasih banyak omelan juga. Ngasih begini. Ya. Tidak dikasih diomelin, dikasih diomelin. Ada nggak seperti itu? Ada. Jadi seperti itu. Karena apa? Itu seorang hamba itu berarti orang manusia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dikasih sesuatu oleh seseorang atau siapapun itu, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Ya, walaupun katakanlah yang dikasih cuma sedikit, paling ketika kita mengucapkan alhamdulillah, insya Allah yang sedikit itu akan menjadi berkah. Insya Allah yang sedikit itu akan menjadi bermanfaat bagi kita. Ya. Karena Allah tahu kebutuhan kita, dikasih segitu. Ya. Bayangkan Ustaz Som tiba-tiba ada kasih sate 50 tusuk. Ya. Seneng tak seneng. Tapi bukan bisa berarti kalau ketika dimakan semuanya kira-kira ya apa? Bisa jadi pelengken ya, darah tingginya kumat gitu tadi. Ya. Jadi ketika Allah ngasih ngepas kepada kita tuh, itu ya kebutuhan kita, insya Allah begitu. Alhamdulillah. Kan ada kisah itu ya dari zaman Imam Syafi'i, insya Allah ya. Ada orang mengeluh kepada Imam Syafi'i karena dikasih gaji kurang lebih katakanlah 7 dinar apa dirham ya, Pak. Dirham mungkin ya sekitar itu katakanlah. Ya. Beliau mengeluhkan kepada Imam Syafi'i, ya Imam, saya dikasih sekian itu nggak cukup ya harta saya ini ya, buat belanja anak istri nggak cukup ini. Saya bekerja pada si A, tapi nggak cukup dikasih sekian, katakanlah 7 dirham waktu itu. Ya. Akhirnya apa terjadi? Imam Syafi'i ngomong gini, kembalikan 3 dirham itu kepada majikanmu. Fakir, minta tambahan gaji malah disuruh ngurangi. Ya. Akhirnya dijalankan. Dapatlah dia insya Allah kurang lebih 4 dirham. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, dengan menggunakan 4 dirham itu ternyata cukup untuk kebutuhan keluarganya. Ya. Itu kan suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita dianjurkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya. Jadi kita minta kepada Allah dicukupkan. Ya, minta dicukupkan dalam doa ini. Ya Allah, berikanlah rasa cukup pada kami, keluarga kami, ya, anak-anak kami, kemudian istri kami. Insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir rahmati Allah. Insya Allah itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberkahi ya keluarga kita ya, dan memberkahi jamaah kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin.